Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan cahaya iman menerangi hati dan mengangkat derajat hambanya yang berilmu dan beramal saleh. Salawat serta salam semoga tercurah sepenuhnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah kebenaran, teladan akhlak mulia, beserta keluarga, sahabat, dan para wali serta ulama saleh yang telah meletakkan dasar ajaran Islam di bumi Nusantara. Sahabat sekalian yang menyimak dan menonton, di setiap penjuru tanah air tersimpan kisah perjuangan leluhur yang berjuang menegakkan kebenaran dengan ketulusan hati. Salah satu tokoh yang berjasa besar membuka jalan syiar Islam di wilayah bagian barat Pulau Jawa adalah Raden Muhammad Sholeh. Beliau dikenal sebagai ulama yang bijaksana, berilmu luas, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Asal-usul, silsilah, perjalanan menuntut ilmu, perjuangan dakwah, keistimewaan, hingga warisan yang masih dapat kita telusuri hingga hari ini. Asal-usul dan silsilah. Raden Muhammad Sholeh lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga bangsawan dan ulama yang sangat menjunjung tinggi ajaran Allah. Nama lengkap Raden Muhammad Sholeh bin Abdurrahman. Gelar dikenal juga dengan sebutan Syekh Muhammad Sholeh dan dijuluki Gunung Santri karena tempat kediamannya yang berada di kawasan perbukitan dan menjadi pusat pengajian yang sangat ramai dikunjungi penuntut ilmu. Silsilah masih bersambung nasab hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah cucu dari jalur ibu Sunan Ampel, salah satu wali Songo, sehingga darah keilmuan dan kesalehan telah mengalir dalam diri beliau sejak lahir. Asal mula berasal dari wilayah pesisir utara Jawa, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan ajaran Allah ke wilayah lain. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, hafal Al-Quran dengan sempurna, dan memiliki sifat rendah hati serta gemar menolong sesama. Perjalanan menuntut ilmu dan keahlian. Untuk memperdalam keimanan dan ilmunya, Raden Muhammad Sholeh melanglang buana berguru kepada para ulama dan wali besar di zamannya. Awalnya belajar di pesantren Ampel Denta, tempat yang didirikan oleh kakeknya, Sunan Ampel. Di sana beliau menguasai ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadis, serta ilmu bahasa dan adat budaya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Cirebon, berguru kepada Sunan Gunung Jati, ulama besar yang menjadi panutan banyak orang. Di tangan guru mulia ini, beliau semakin matang pemahaman agamanya dan mendapatkan bekal untuk berdakwah. Mendapatkan ijazah serta sanad keilmuan yang bersambung langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ajaran yang disampaikannya sesuai dengan syariat yang benar. Keahlian yang dimiliki beliau antara lain menguasai berbagai cabang ilmu agama secara mendalam dan seimbang, pandai menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh rakyat biasa, memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, menguasai hikmah alam dan khasiat tumbuh-tumbuhan, digunakan untuk membantu menyembuhkan orang sakit tanpa meminta imbalan. Perjuangan dan penyebaran agama Islam. Atas petunjuk dan kepercayaan gurunya, Sunan Gunung Jati, Raden Muhammad Sholeh ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Allah ke wilayah Banten dan sekitarnya. Saat itu, daerah tersebut masih didominasi oleh kepercayaan lama dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Cara beliau berdakwah sangat bijaksana dan penuh kedamaian. Tidak memaksa siapapun untuk mengubah keyakinan, melainkan mendekati masyarakat dengan akhlak yang mulia, membantu kebutuhan hidup, dan membuktikan kebenaran ajaran lewat perbuatan nyata. Mendirikan pusat pengajian dan tempat ibadah di kawasan yang kemudian dikenal sebagai Gunung Santri. Di sanalah diajarkan cara beribadah, membaca Al-Quran, serta hidup jujur, adil, dan saling menyayangi, menjalin hubungan baik dengan para pemuka adat dan tokoh masyarakat, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan hati terbuka dan tidak menimbulkan pertentangan. Mengajarkan bahwa iman kepada Allah membawa kedamaian hati,
keadilan dalam bermasyarakat, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Berkat keteladanan dan kelembutan beliau, banyak penduduk Banten yang secara sukarela memeluk ajaran Allah. Beliau juga membantu memperkuat pondasi Kesultanan Banten ketika mulai berdiri, sehingga Islam berkembang pesat dan berakar kuat di wilayah tersebut. Karomah dan sifat mulia. Sebagai hamba yang dekat dan dicintai Allah, Raden Muhammad Sholeh dikaruniai keistimewaan dan karomah yang diceritakan secara turun-temurun. Doanya dikabulkan. Ketika daerah dilanda kekeringan atau kesulitan, beliau berdoa kepada Allah dan pertolongan segera datang, hujan turun, serta keadaan membaik kembali. Membawa ketenangan. Siapa saja yang bertemu atau mendengarkan nasihatnya, hatinya akan terasa tenang, hilang rasa takut dan keraguan. Tempatnya penuh berkah. Wilayah tempat beliau tinggal dan mengajar menjadi tempat yang aman, makmur, dan terhindar dari gangguan hewan buas maupun penyakit. Ucapannya menjadi petunjuk. Setiap nasihat yang disampaikan selalu membawa kebaikan dan menjadi pegangan hidup bagi masyarakat. Semua kelebihan ini beliau sadari semata sebagai rahmat dari Allah, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk melancarkan tugas dakwah dan meyakinkan hati yang masih ragu. Warisan, akhir hayat, dan jejak sejarah. Raden Muhammad Sholeh terus mengabdi, mengajar, dan menyebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dalam keadaan beriman, bertakwa, dan khusyuk mengingat Allah. Tempat dimakamkan berada di kawasan Gunung Santri, Kabupaten Serang, Banten. Makamnya terawat dengan baik dan menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk mengenang jasa beliau dan memohon keberkahan peninggalan. Selain makam, beliau meninggalkan pusat ilmu yang menjadi cikal bakal banyak lembaga pendidikan agama di Banten. Ajaran yang disampaikannya menjadi dasar hidup bermasyarakat yang damai dan saling menghormati. Jejak sejarah, namanya tercatat dalam Babat Banten, Babat Cirebon, dan catatan sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau diakui sebagai salah satu perintis utama yang membuka jalan bagi berkembangnya ajaran Allah di tanah Banten. Demikianlah kisah lengkap Raden Muhammad Sholeh, ulama saleh yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan cahaya kebenaran dan menyejahterakan umat. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga. Menyampaikan kebaikan akan lebih mudah diterima jika dilakukan dengan akhlak yang mulia dan cara yang bijaksana. Ilmu agama harus diimbangi dengan amal perbuatan dan rasa rendah hati. Setiap amanah yang dijalankan dengan ikhlas akan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, pengorbanan, dan kebaikan yang telah dilakukan oleh Raden Muhammad Sholeh serta para ulama dan leluhur saleh kita lainnya. Ampunilah segala kesalahan dan kekurangan mereka, tempatkanlah mereka di surgamu yang paling mulia dan penuh kenikmatan. Jadikanlah ajaran dan jejak perjuangan mereka menjadi cahaya petunjuk bagi kami. Kuatkanlah iman kami, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, serta jadikanlah kami hamba yang bermanfaat bagi sesama. Semoga video ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar kisah kebaikan ini sampai ke banyak orang. Semoga setiap tontonan dan kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.